My name is Michael Schofield. Pada awal film di season 4 ini, diperlihatkan Michael sedang bersiap-siap sambil menceritakan kisahnya yang terjadi di season 3 kemarin, bahwa ia sudah berhasil bebas dari penjara yang berada di Panama dengan cara menerima misi dari kelompok company untuk membebaskan salah satu anggotanya yang juga mendekam di penjara yang sama dengan Michael, yang bernama James Whistler. The Justice. He's with another. Sebenarnya Michael ini terpaksa menerima misi dari company, karena jika Michael tidak mau, maka Sarah diancam akan dibunuh. Tetapi emang dasar liciknya si company, setelah Michael berhasil membebaskan James Whistler, company pun membunuh si dokter Sarah tersebut. Bangsat. They killed Sarah anyway. Karena dendam, Michael pun berniat balas dendam dengan cara mengikuti si James Whistler tersebut hingga ke Los Angeles, Amerika Serikat. Cannot provide. Kabarnya James Whistler di sana sedang bersama agen lain, yaitu Gretchen, agen yang ditugaskan untuk membunuh Dr. Sarah di season 3 kemarin. Dan Prison Break season 4 pun dimulai. Scene beralih ke pertengahan kota. Di sana menampilkan James Whistler bersama Gretchen sedang menuju ke sebuah acara. Ternyata mereka sedang menjalankan sebuah misi rahasia dari company. Misi tersebut adalah mengambil sebuah kartu yang mereka beri nama Sheila di tempat acara tersebut dan kemudian diberikan kepada jenderal atau kepala company. Tanpa mereka sadari bahwa Michael sudah berada di sana untuk mengintai mereka berdua dari kejauhan. Setelah James dan Gretchen berada di dalam gedung acara tersebut, mereka pun berpencar, dan secara bersamaan Michael juga berhasil masuk dalam gedung tersebut dengan cara menyamar sebagai pelayan di sana. James Whistler masuk ke dalam sebuah ruangan pribadi dan bertemu seseorang bernama Jason untuk memberikan sebuah amplop berisikan cek sebesar $50 juta agar memberikan kartu yang diinginkan oleh pihak company. On that. Kemudian Jason mengambilkan kartu tersebut dan memberikannya. Tiba-tiba, setelah mendapatkan kartu tersebut, James langsung membunuh Jason serta pengawal pribadinya. James pun bergegas keluar dari ruang tersebut menuju ke sebuah ruangan lain. Tanpa diduga, ternyata James menduplikat kartu tersebut. Tak lama kemudian, Gretchen menyusul untuk menyarankan James agar segera pergi dari sana. Secara tiba-tiba, Michael pun muncul langsung menodongkan senjata ke Gretchen untuk menanyakan info yang sebenarnya tentang Dr. Sarah. Gretchen pun mengatakan bahwa ia memalsukan kematian Dr. Sarah, dan sebenarnya Dr. Sarah masih hidup karena pada saat itu Dr. Sarah berhasil kabur. Tak lama terdengar sirine polisi dari kejauhan. James pun menyuruh Michael untuk berhenti menodongkan pistol dan membiarkan mereka kabur, dan berjanji akan memberikan informasi tentang Dr. Sarah di suatu tempat nanti. Beralih ke gurun Mojave, California. Ternyata Gretchen dipanggil untuk menemui si bos atau si jenderal untuk mempertanggungjawabkan tugasnya karena dinilai telah gagal menyelesaikan misi karena sila yang ia berikan ternyata palsu. Gretchen pun memohon untuk memberinya kesempatan lagi. Tapi si jenderal malah menyuruh pengawalnya untuk menembak Gretchen, dan si Gretchen pun meninggoy. It's a duplicate. Almost flawless. Whistler acted on his own, I swear. That's possible. Lalu scene beralih ke negara Panama. Di sana Lincoln bersama LJ dan Sofia sedang berbicara bersama Michael untuk saling menanyakan kabar. Lincoln memberi kabar bahwa zona atau penjara yang mereka tempati semasa di season 3 terbakar, dan Bradley, T-Bag, dan Sucre berhasil kabur dari sana. Kemudian Michael yang bergantian memberi kabar ternyata Dr. Sarah masih hidup. Lincoln membujuk Michael untuk pulang menyusulnya, tetapi Michael mengabaikannya dan tetap ingin mencari Dr. Sarah. She said Sarah's still alive.
Di sisi lain, tampak Bradley dan Sucre yang ternyata berhasil kabur, turun dari sebuah bus di daerah gurun Arizona, 8 km dari perbatasan Meksiko, dan bertemu ibunya Bradley yang sudah menunggu kedatangannya di sana. Kembali ke Michael yang tengah mengakses sebuah situs dan mendapati sebuah pesan misterius yang menyuruhnya untuk pergi ke belakang kincir Ria Dermaga Santa Monica. Keesokan siangnya, Michael mendatangi tempat tersebut. Tiba-tiba muncul Alex di sana. Tanpa basa-basi, Michael langsung menanyakan keberadaan Sarah. Tetapi Alex mengajaknya ke bawah dermaga. Kemudian memberitahu bahwa kartu sila yang diinginkan pihak company itu berisikan data semua agen maupun operasi mereka, serta menyampaikan kalau James ingin bertemu dengannya dan memberikan info tentang Dr. Sarah. Michael pun setuju. Pada saat Michael, Alex, dan James bertemu, James menawarkan kerjasama untuk mengetahui isi file Sheila itu, serta juga memberitahu kalau menurut info yang ia dapat, bahwa seminggu yang lalu Dr. Sarah ada membeli tiket bus menuju Chicago. Ketika sedang berbincang-bincang, tiba-tiba With your help, we're going to break it, but it can still be a cop. Let me show you. James tertembak tepat di jidat dan meninggoy di tempat. Tak lama, muncul agen company yang menembak Gretchen tadi menghampiri jasad James untuk mengambil Sheila, kemudian langsung memberikannya ke jenderal. Tetapi di sini jenderal memberikan tugas baru ke agen tersebut, yaitu untuk membunuh James, Alex, serta Lincoln. Schofield, Mahone. Kembali ke Panama. Di sana terlihat si T-Bag yang masih sange walaupun habis cerot-cerotan sama wanita sewaannya. Rupanya T-Bag menyewa taksi gelap untuk mengantarnya ke Los Angeles untuk mencari Michael dan memecahkan kode rahasia Michael yang ditulis di sebuah buku kecil. Kembali ke Lincoln yang sedang jalan-jalan bersama istri dan anaknya, ia melihat ada orang suruhan company yang memata-matainya. Tak lama kemudian, orang tersebut pun muncul. Lincoln pun langsung segera menghajar dan membunuhnya. Terlihat dari jauh, polisi datang menuju Lincoln dan Lincoln pun tertangkap kembali. Kemudian berpindah ke mantan istri Alex yang sehabis teleponan bersama Alex yang ingin datang menemuinya. Ia terkejut kedatangan tamu yang ternyata si agen dari company untuk menanyakan keberadaan Alex, dan ia lalu mengatakan tidak mengetahuinya. Merasa dibohongi, agen tersebut pun memaksa masuk dan menyekapnya, kemudian membunuhnya. Michael yang sedang mencoba mencari bantuan dengan menghubungi seseorang bernama Bruce Brunet. Baru saja mengobrol sebentar, polisi pun datang langsung menangkap Michael. Saat Michael sedang berada di dalam ruang interogasi, masuk seorang agen khusus yang membawa berkas-berkas almarhum ayahnya dan menawarkan kerjasama untuk mencuri Sheila dengan iming-iming membebaskan ia dan kakaknya dari tuntutan penjara. Di waktu bersamaan, tampak Alex yang sedang ingin menepati janjinya ke mantan istri dan anaknya ini pun terkejut melihat rumahnya dipenuhi polisi dan melihat mantan istri dan anaknya sudah tewas terbunuh. Dan Alex pun tertangkap juga. Serta tak lama kemudian, Sucre dan Bradley juga tertangkap ketika sedang membawa Sucre untuk menemui anaknya yang baru saja lahir. Balik ke Michael dan Lincoln yang sedang kebingungan atas tawaran tadi. Rupanya mereka ditebus oleh Bruce Brunet yang sempat Michael telepon tadi dan membawanya ke sebuah rumah. Saat masuk, Michael terkejut. Ternyata Dr. Sarah sudah menunggunya di situ. Michael seketika jadi sakne yang sudah sampai ke ubun-ubun. Itu pun langsung memeluk Dr. Sarah, kemudian nyosor aja bos. Karena tak puas cemimiu di ruang tengah tadi. Saat sedang di kamar berduaan,
Michael pun menggoda Dr. Sarah kembali, yang membuat rahim Dr. Sarah hangat dan terjadilah pengencerotan. Pokoknya lu dah paling jago ya lah. Setelah lelah menghajar Dr. Sarah hingga beronde-ronde, Michael menghampiri Dr. Sarah yang sedang duduk ngelamun kecapean untuk menanyakan perihal bekas luka di punggungnya. Dr. Sarah pun menceritakan bahwa itu bekas siksaan oleh Gretchen pada saat ia disekap waktu itu. Ketika sedang asik mengobrol, tiba-tiba mereka dikejutkan oleh tembakan dari orang misterius yang berada di luar, yang ternyata agen suruhan company yang sudah mengetahui keberadaan mereka. Sontak mereka kabur ke tempat aman. Kemudian mereka menelpon agen khusus tadi yang menawarkan kerjasama, menyatakan mereka ingin bergabung ke dalam misi tersebut. Yeah, we're in. You think what I'm thinking? Let's end it. Keesokan harinya, Michael dan Lincoln disuruh datang ke tempat interogasinya kemarin. Ternyata di sana juga sudah ada Sucre, Bradley, serta Alex yang akan ikut serta ke dalam misinya. Di tempat lain, terlihat T-Bag dan temannya sudah babak belur dihajar supir taksi gelap yang ia sewa tadi dan mencuri semua. Please, we'll die out here. Michael dan Lincoln diberi identitas palsu oleh si agen khusus tadi. Tetapi Michael mengeluh kalau tatonya itu bakal buat ia nantinya ketahuan. Dan si agen pun memiliki ide, yaitu dengan cara menghilangkan tato si Michael. Setelah selesai, mereka semua disuruh berkumpul untuk segera berangkat menggunakan pesawat. Sebelum menaiki pesawat, si agen memberi info jika mereka berhasil mengambil sila tersebut, maka mereka semua akan dibebaskan dari segala tuntutan hukuman mereka. Kemudian mereka pun berang-berang kena ikat berangkat. Dan cerita pun bersambung. Let's go.